Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fikri Muhammad Nur kembali menjumpai Anda dalam program Bicara Langsung atau bilang edisi hari ini Selasa 5 Juli 2022. Dan seperti edisi bilang sebelum-sebelumnya, kami juga hari ini akan membahas berbagai isu yang pastinya menarik di tengah masyarakat. Dan hari ini kita akan membahas salah satu isu yang bisa dibilang sangat berkaitan erat begitu dengan para pengguna ponsel pintar begitu, atau bisa kita bilang dengan segala hal berbau digital begitu. Dan tapi kita akan berfokus pada wirausaha digital mahasiswa. Dan hari ini saya akan membahas isu tersebut atau hal tersebut bersama dengan ada hadir di studio 1 TVRI Sulawesi Tengah Ibu Dr. Vita Yanti Fatah MSI, Ketua P3K2 atau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Tadulako. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan selain itu saya juga sudah punya narasumber lain. Ada mahasiswa Universitas Tadulako, ada Jailani Putra dan juga Ade Istiana Ikramawati ya. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Pemirsa, kita hari ini akan membahas banyak sekali tentang wirausaha digital begitu, dan orang-orang yang telah hadir narasumber saya di studio 1 TVRI ini adalah mereka-mereka yang bisa dibilang sudah mulai berkecimpung begitu, terutama mahasiswa-mahasiswa ini mereka sudah mulai punya satu ide yang sangat menarik terkait dengan wirausaha digital. Baik, saya ke Ibu Vita dulu ya. Ibu, ini ada yang namanya program inovasi wirausaha digital mahasiswa begitu. Apa sebenarnya program ini, Bu? Ya, program inovasi IWDM ya, IWDM singkatannya Inovasi Digital, Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa. Di sini sebenarnya hampir sama dengan KBMI, tetapi banyak perbedaan. Program ini baru dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional Puspesnas ini tahun ini. Tahun kemarin itu namanya KBMI. Perbedaannya sangat banyak. Di sini di KBMI kemarin, Kompetisi Bisnis Manajemen Indonesia, itu mereka membuat satu kesatuan antara kewirausahaan dengan startup, tetapi ini pengembangan dari startup. Diharapkan ada kerjasama dari akademisi universitas dengan pebisnis-pebisnis digital. Itu harapannya dari kegiatan ini untuk IWDM tersebut. Baik, berarti memang ini merupakan sebenarnya satu pengembangan begitu dari program sebelumnya yang sebelumnya menyatukan begitu, mencampurkan, ada yang usaha yang berbasis startup atau digital dan ada usaha yang tidak berbasis digital begitu. Kemudian ada satu program yang baru. Nah, lantas bagaimana peran dari pihak perguruan tinggi begitu terkait dengan dalam program ini, Bu? Universitas Tadulako setelah mendapat panduan untuk kegiatan kompetisi, sebenarnya kompetisi di Universitas Tadulako itu banyak, salah satunya adalah IWDM, pengembangan dari KBMI. Universitas Tadulako membuat sosialisasi, karena kita tahu bahwa mahasiswa Universitas Tadulako itu banyak, terdiri dari 13 fakultas-fakultas dan 2 PSDKU. Kami membuat sosialisasi bahwa program ini adalah program yang sangat bagus untuk persiapan anak-anak setelah mereka menjadi sarjana untuk bisa berwirausaha. Berwirausaha itu tidak hanya bisa berwirausaha pada satu tempat, tetapi bisa menggunakan digital ini sebagai media untuk bisa meningkatkan penjualan, pangsa pasar dan lain sebagainya. Sehingga kami membuat sosialisasi. Selama ini mahasiswa itu beranggapan bahwa wirausaha itu hanya milik dari Fakultas Ekonomi, hanya usaha, tetapi sebenarnya wirausaha digital ini milik semua fakultas. Jadi semua fakultas ini bisa masuk untuk mengikuti IWDM ini. Maka kami membuat sosialisasi agar mereka paham dan tahu bahwa IWDM ini bisa dari farmasi. Farmasi bisa dari FKIP. FKIP itu contohnya salah satu wirausaha yang bergerak pada digital itu adalah Ruang Guru. Nah, mereka bisa menjadikan itu merupakan salah satu contoh. Nah, seperti itu. Jadi kami membuat sosialisasi, kemudian setelah sosialisasi kami membuat roadshow ke fakultas untuk memotivasi, karena memotivasi anak-anak new ini juga sangat sulit, Mas, karena mereka pada saat itu juga waktu mereka untuk final test dan kita panduan itu terbit dari Puspesnas itu sangat singkat, hanya 2 minggu dan harus mengirim proposal pada 2 minggu berikutnya seperti itu. Jadi itu yang membatasi kita, sehingga memang
kita sering mengadakan roadshow dan memotivasi bukan hanya mahasiswanya, tapi dosen-dosen yang ada di prodi-prodi dan jurusan di setiap fakultas. Iya, nah tadi Ibu sudah sampaikan bahwa memang ada waktu yang terlalu mepet begitu ya. Lantas seperti apa Bu akhirnya antusiasme para mahasiswa ini setelah dilakukan sosialisasi, kemudian bahkan roadshow ke fakultas-fakultas, seperti apa akhirnya antusiasme mahasiswa? Ya, kami membuat grup WA. Ada grup WA yang kami buat, itu awalnya dari sosialisasi, kemudian kami mengumpulkan mahasiswa yang berminat untuk ikut wirausaha digital. Wirausaha di fakultas itu, setiap fakultas itu banyak, Mas. Tetapi kami lebih fokus kepada bagaimana wirausaha yang ada dan atau wirausaha yang akan mereka buat prototipe ini lari ke digital. Nah, ini yang kami buat, ternyata dari grup WA yang kami buat ternyata masih banyak mahasiswa yang ber-WA, Japri dan lain sebagainya untuk mau ikut di dalam grup tersebut. Jadi antusias mereka luar biasa, tetapi memang kami dibatasi oleh waktu. Jadi dosen juga untuk membimbing juga pada saat ini adalah waktu final test, sehingga mereka tidak bisa konsen 100% untuk membimbing adik-adik tersebut. Memang karena ada kendala waktu saja begitu ya, tapi secara antusiasme banyak sekali mahasiswa di fakultas-fakultas ingin bergabung gitu. Nah, tadi juga ada satu hal yang akhirnya saya coba garis bawahi dari perkataan Ibu bahwa wirausaha ini bukan hanya miliknya Fakultas Ekonomi begitu ya, bukan hanya anak-anak manajemen saja begitu, tapi juga dari jurusan-jurusan lain. Dan kebetulan hari ini ada Jailani Putra. Ini jurusan apa, Jay? Jurusan farmasi, Kak. Farmasi, akhirnya berkecimpung di wirausaha digital ini. Kenapa, Jay, akhirnya mau untuk berkecimpung di wirausaha ini? Iya, jadi akhirnya itu pertama sih kita dari tim farmasi, kita kan butuh tim di farmasi. Itu kita sadar bahwa teknologi digital itu sekarang sangat berkembang pesat kemajuannya. Terutama itu mungkin pada era tahun 2000-an. Tiap manusia itu pasti tiap detik, tiap waktu, tiap jam begitu pasti menggunakan teknologi, dan manusia itu, masyarakat sendiri umumnya itu pasti berasa kemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Nah, kita berpikirlah gimana sih kalau misalkan kita juga buat pelayanan kesehatan berbasis digital juga sebagai mentoring begitu. Nah, akhirnya di situ kita berpikir untuk kayaknya kita bagus nih untuk membuat pelayanan kesehatan digital begitu, dan muncullah tuh aplikasi kita yang namanya itu aplikasi Medcare. Baik, begitu, Kak. Sudah mulai ada ya? Maksudnya kita sudah mulai perancangan sudah ada. Iya, baik. Nanti kita akan bahas produk ya tentang Medcare tadi, baik. Tapi memang awalnya karena merasa bahwa pentingnya pemanfaatan teknologi begitu di dewasa ini, akhirnya menghubungkan dengan bidang farmasi, bidangnya Jay sendiri, akhirnya mencoba untuk membuat satu inovasi begitu. Iya, betul, nah, baik, saya ke Ana. Ana, ini jurusannya? Saya dari jurusan manajemen. Memang dari manajemen begitu ya, dan akhirnya masuk untuk di wirausaha ini. Tapi kan kembali Ana, memang namanya juga mahasiswa dan tidak semua begitu. Kadang memang ada yang punya jiwa wirausaha, tapi ada yang memang merasa bahwa bukan di situ jalannya. Kalau Ana sendiri, kenapa akhirnya mau untuk bergabung di sini dan akhirnya memutuskan untuk membuat satu inovasi di sini? Kalau saya tuh ya pertama karena memang ada ajakan dari dosen wali saya sendiri. Pas yang itu ditelepon sama bapaknya, katanya kan ini ada program di WDM nih, kayak ikut aja, coba dulu katanya. Terus disuruh ini kan bentuk cari maksimal 5 orang, ya udah sih langsung gas aja buat. Baik, kita tahan dulu ya. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita masih bersama Ana, Jay, dan juga Ibu Vita di sini bersama saya, namun setelah azan maghrib bagi wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Ya, pemirsa, kami mengucapkan terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Baik, kita akan langsung saja melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan inovasi wirausaha digital mahasiswa bersama dengan mahasiswa Universitas Tadulako dan juga Ketua P3K2 atau Pusat Pembinaan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Tadulako. Baik, saya kembali ke Ana. Tadi kita sempat sedikit terpotong ya, Ana ya. Tadi katanya memang akhirnya ada ajakan begitu, ada pembuka jalan begitu. Akhirnya kelanjutannya seperti apa? Nah, akhirnya bisa
memutuskan untuk mengikuti ini? Ya Kak, jadi kan dari ada ajakan dosen saya itu awalnya memang sebenarnya ingin menolak kan, karena sebelumnya sebenarnya saya juga ikut apply buat salah satu program kampus Merdeka yaitu ISMA. Yeah. Nah, cuman sayangnya nggak sampai lolos sampai tahap akhir. Akhirnya tuh sempat galau gitu kan, terus juga kayak nggak tahu lagi mau buat apa. Nah, karena ada ajakan tersebut, ya udah sih kayak cari kesibukan supaya nggak bisa dilupakan itu, nggak galauin itu ISMA terus kan Kak. Jadi ya udah, akhirnya ya udah deh Pak, oke. Terus nanti beberapa hari setelah itu kan di teleponnya itu kira-kira tinggal 5 hari sebelum deadline-nya kan. Nah itu pas kira-kira hari ketiganya begitu kita ketemuan, diskusi, terus langsung rampung hari itu juga. Baik, langsung rampung produknya hari itu juga. Baik, nah kita akan langsung cari tahu nih sebenarnya apa produk yang akhirnya digagas oleh Jay dan juga Ana. Saya ke Jay dulu. Tadi sudah sedikit dibilang nih, ada yang namanya Medcare gitu. Apa sebenarnya ini, Jay? Iya, jadi Medcare itu mungkin kalau misalkan istilahnya itu mungkin tidak asing. Medcare berarti diambil dari kata medical dan care. Yang dimana kita tahu medical itu kan lebih condong ke kesehatan dan care itu lebih condong ke peduli. Jadi aplikasi Medcare ini itu aplikasi untuk pelayanan kesehatan, khususnya itu di Kota Palu sendiri. Dan itu di aplikasi Medcare ini buatannya tim farmasi Unpad nantinya, yang dimana dibangun itu karena keresahan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Kota Palu. Yang dimana kita tahu bahwa karena tadi kemajuan teknologi itu begitu pesat perkembangannya, tetapi pelayanan kesehatan di Kota Palu sendiri itu sangat susah begitu, sangat jarang mungkin kali ya kalau misalkan untuk di Kota Palu sendiri. Nah makanya kita hadir begitu aplikasi Medcare ini supaya memudahkan kepada masyarakat umum sendiri untuk segi pelayanan kesehatannya begitu. Dan nantinya di Medcare juga ini nanti kita akan membuka peluang inovator-inovator muda sih Kak, pengusaha obat tradisional ataupun herbal yang produknya itu sudah diakui ataupun sudah legal begitu, diakui oleh BPOM sendiri sih Kak. Begitu. Baik. Medcare, medical and care begitu ya. Jadi kesehatan pedulian begitu, berangkat dari keresahan teman-teman begitu, bagaimana pelayanan kesehatan khususnya di Kota Palu. Nah, ini menarik karena akhirnya membuktikan juga bahwa teman-teman dari farmasi bisa melakukan wirausaha begitu ya. Betul. Nah, kan kita juga sudah ini bentuknya apa? Apakah aplikasi, apakah situs, website begitu? Untuk bentuknya sendiri sih kita buat aplikasi begitu Kak, semacam aplikasi. Aplikasi untuk di ponsel pintar begitu ya? Iya, di ponsel pintar, dan itu akan bisa diunduh di smartphone, bahkan kalau misalkan kita sampai pengembangan juga mungkin bisa didapatkan di ponsel iOS juga. Baik. Gitu. Nah, tapi kan kita tahu nih Jay, bahwa ada akhirnya produk-produk yang serupa begitu. Sudah ada produk-produk yang serupa, misalnya ya saya tidak bisa menyebutkan produk gitu ya, ada beberapa produk-produk lain. Apa yang akhirnya membedakan produk dari Jay ini dengan produk-produk lainnya? Iya, jadi yang membedakan produk Jay itu yang pertama sih Kak, produk aplikasi Medcare ini dia tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan konsultasi dokter saja, tetapi dia juga bisa mempunyai fitur pembelian obat. Dan pembelian obat di sini tidak hanya menyediakan obat kimia juga, tapi ada obat-obat tradisional juga, obat herbal di dalamnya. Dan yang membedakan lagi juga di aplikasi Medcare ini nantinya, dia tidak menghilangkan perannya seorang tenaga kesehatan, karena kita tahu dan kita sadar bahwa banyak apotek-apotek online ataupun pelayanan kesehatan online itu dia tidak sesuai dengan profesi etika profesi ketenaga kesehatan itu sendiri sih. Dan nantinya itu kita menghadirkan aplikasi ini, kita tetap menghadirkan perannya seorang tenaga kesehatan seperti itu sih Kak. Baik. Berarti selain konsultasi ke tenaga kesehatan gitu, ada juga obat-obatan yang bahkan disediakan bukan hanya obat-obatan kimia, tapi juga ada obat-obatan tradisional. Iya, betul. Dan tadi saya juga dengar ada membuka peluang bagi inovator-inovator begitu. Iya, seperti apa akhirnya nanti sistem kerjanya di dalam sini? Iya, jadi sistem kerjanya di sini itu nanti tentunya seorang inovator muda ini atau pengusaha obat tradisional ini, dia sudah mempunyai produknya terlebih dahulu kan, punya produknya terlebih dahulu, yang dimana nanti kita bantu bagaimana melegalkan produknya tersebut, obat tradisional ataupun herbalnya tersebut kepada BPOM, dan nanti mereka mendapatkan akses untuk
pemasaran produknya di aplikasi kita dengan secara gratis tentunya. Baik, berarti untuk mengenalkan gitu ya Iya, produk-produk mengenalkan yang produknya mereka. pastinya legal dan sudah dijamin. Iya, sudah dijamin Begitu diakui. kualitasnya. Baik, menarik ya. Baik, saya ke Ana. Untuk Ana, apa akhirnya inovasi dari teman-teman ini? Kalau dari tim kami sendiri itu, kami mengusulkan suatu usaha digital yang kami namakan itu sebagai solusi bersama usaha Cari Kos. Nah, Cari Kos ini merupakan suatu platform yang kita hadirkan untuk membantu masyarakat, terutama di kala kebingungan untuk mencari informasi akan hunian atau kamar kos yang tersedia. Iya. Karena bisa dilihat dari problema-problema kita hari ini kan itu pasti banyak teman-teman tuh kalau mau cari kos harus ditangin dulu satu-satu, Iya. ditanya ibu ini available apa enggak, kayak gitu kan. Iya. Nah itu kan tentunya pasti makan usaha, Makan waktu juga makan waktu pasti dan ya. tenaga yang lebih kan. Makanya kita di sini mencoba mencarikan solusi bagaimana caranya agar mereka ini bisa menghemat waktunya gitu, nggak buang-buang tenaga. Makanya kita menghadirkan aplikasi Iya. aplikasi Cari Kos ini untuk membantu mereka tadi ini. Baik. Dan untuk aplikasi ya? Ya, aplikasi dan website. Dan juga website Iya. atau situs. Baik. Sama seperti Jay tadi. Kita tahu ada juga satu bentuk aplikasi juga yang hampir mirip begitu, Iya. menyediakan jasa untuk memudahkan kita mencari indekos begitu ya, mencari kos. Apa yang akhirnya membedakan produk tim Ana ini dengan aplikasi lain? Nah ya Kak, untuk kompetitor sendiri itu sebelumnya tim kami telah melakukan analisa pasar dengan menggunakan media Google Trends. Nah di sini kita itu menggunakan itu untuk melihat tren pencarian web Cari Kos, yaitu dan di situ kami mendapatkan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini pencarian kata kunci Cari Kos itu terjadi setiap tahunnya dan frekuensinya meningkat di bulan-bulan tertentu, misalnya seperti dari bulan Juni sampai ke bulan Agustus, yaitu di mana bulan-bulan itu merupakan waktu dimulainya semester baru. Makanya di situ kemungkinan para mahasiswa-mahasiswa baru ini sedang mencari kos di tempat nantinya mereka ini berkuliah, Kak. Jadi makanya kita hadirkan itu untuk lebih memudahkan mereka dan menghemat waktu, dana, tenaganya mereka. Baik, Gitu. berarti memang sudah ada riset begitu ya, Iya, yang telah dilakukan untuk apa akhirnya bisa membedakan dengan aplikasi kompetitor. Ya, kalau untuk soal ini- fiturnya sendiri seperti apa? Nah ya, untuk Yang akhirnya fiturnya membedakan. sendiri juga itu yang membedakan kami dari kompetitor itu salah satunya yaitu fitur untuk manajerial keuangan, di mana kalau kita lihat misalnya kebanyakan pemilik kos sekarang itu tidak memiliki kemampuan teknisi manajerial keuangan yang baik gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau usaha saya ini rugi apa untung gitu kan. Makanya di sini kita menyediakan fitur untuk membantu mereka ini mengenai laporan keuangan mereka. Jadi nanti mereka bisa lihat dari situ laporan keuangannya jelas gitu, Kak. Secara digital. Iya. Baik, itu nanti Sudah apakah tersedia di sistemnya. baik, apakah nanti bekerja sama begitu dengan memang orang yang ahli di bidang itu atau seperti apa nanti? Iya, Kak, kemungkinan kalau berjalan nanti ini nanti kita akan ambil orang-orang yang tentunya kita butuh orang-orang yang ahli IT, Kak. Baik. Terus juga cari mentor dari tim kita sendiri juga mentor untuk pengembangan ilmu ini kan. Iya. Ya, digital. Baik, menarik sekali. Saya ke Ibu Vita. Ibu, menarik sekali begitu mendengar ide-ide dari teman-teman. Ada yang bahkan dari farmasi membuat sebuah aplikasi konsultasi tenaga kesehatan, kemudian pembelian obat, dan juga memudahkan orang-orang mencari kos begitu ya dari manajemen. Nah, ini telah terpilih memang 5 tim ya Bu ya? Iya. Setelah sebelumnya ada seleksi internal. Bagaimana saat itu proses seleksinya? Apakah memang ide-ide yang akhirnya muncul memang sebagus-bagus ini atau seperti apa kemarin Ibu? Ya, jadi memang mereka ini karena keterbatasan waktu. Jadi yang memasukkan proposal itu ada sekitar 16 proposal. Ya. Tim juri itu sangat sulit juga menentukan mana yang terbaik karena semua digitalnya bagus-bagus. Mereka punya program juga bagus, idenya mereka luar biasa. Ada yang sudah berjalan, ada juga yang masih prototype. Jadi dari 16 itu kami seleksi selama 3 hari. Ternyata yang patut atau yang layak untuk kami usulkan itu ada 5 kelompok ini ya, dengan kelebihan dan mereka punya sesuatu digital yang luar biasa itu seperti itu. Baik. Jadi memang ada kesulitan gitu ya Bu? Iya, jadi tim juri itu ada 3 orang. Kebetulan tim juri itu juga ada yang dari IT, dari
teknik informatika dan dari pertanian dan lain sebagainya itu memang sangat susah menyeleksi dari 16 ke 5 kelompok. Tim yang untuk akhirnya diajukan ke Puspresnas. Puspesnas, iya. Ya. Baik. Nah, dan menurut Ibu sendiri, hal ini akhirnya menunjukkan memang antusiasme dari, walaupun akhirnya waktunya mepet, tapi ternyata ide-ide yang dihasilkan ternyata cukup menarik dan bagus begitu ya Bu ya? Iya. Berarti memang kualitas mahasiswa saat ini juga sudah tidak diragukan lagi begitu ya? Seperti itu. Baik. Ya. Menarik sekali pemirsa, tadi perbincangan kita tentang produk yang seperti apa yang akhirnya sudah dibuat oleh tim dari Jay dan juga tim dari Ana begitu. Nah, saya akan lebih mendalami lagi kedua produk ini begitu kepada Jay dan juga Ana. Saya ke Jay dulu. Jay, ini kan masih dalam bentuk prototipe ya? Iya, masih prototipe dan rancangan. pengusulan rancangan begitu. Boleh kami tahu seperti apa akhirnya, kan ini aplikasi. Iya, aplikasi. Seperti apa nanti misalnya tampilannya, tampilan UI UX-nya itu nanti akan seperti apa begitu, dan juga fitur-fitur yang ada di dalam itu seperti apa saja. Gitu. Oh iya, baik Kak. Jadi nanti tampilannya itu tentunya pertama itu kita seperti pada tampilan-tampilan aplikasi pelayanan kesehatan pada umumnya sih, kita harus sign in terlebih dahulu ataupun daftar begitu supaya datanya itu terekam di database-nya kita. Setelah itu nanti setelah kita daftar kita bisa login untuk masuk ke aplikasi tersebut. Nah, nanti di aplikasi itu nanti juga akan menyediakan ataupun menunjang itu supaya kita bisa berkonsultasi ataupun membeli obat itu menggunakan e-money-nya dari produk Medcare kita sendiri begitu. Iya, jadi nanti akan ada sistem isi ulang ataupun isi saldo begitu di aplikasinya kita. Ya, dan nanti di situ masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya, ingin berkonsultasi dengan dokter ataupun mereka ingin membeli obat begitu. Dan nanti jika ingin berkonsultasi maka akan ada fiturnya, bisa klik di fitur konsultasi ataupun fitur pembelian obat medicine begitu. Setelah misalkan kita masuk pada konsultasi begitu, fitur konsultasi itu nanti bisa cari dokter sendiri ataupun kita bisa men-search begitu kan, bisa men-search sesuai dengan apa yang kita mau, dokter spesialis, dan nanti kita juga akan bekerja sama dengan dokter-dokter yang ada di Kota Palu tentunya begitu. Dokter spesialis juga bisa kita cari begitu di dalam sesuai dengan apa yang kita mau. Nanti kalau misalkan kita sudah itu kita bisa chat, berkonsultasi, janjian dengan dokter tersebut. Mungkin kurang lebih sama sih dengan platform aplikasi lainnya, aplikasi pelayanan kesehatan lainnya begitu. Dan selain itu kita juga menggabungkan dalam satu aplikasi itu fitur pembelian obatnya kan. Nah, nanti di dalam fitur pembelian obat itu sih kita menyediakan obat kimia nanti ataupun obat tradisional, dan masyarakat bisa memilih itu ingin fitur yang mana. Setelah memilih itu nanti bisa men-search obat yang kita inginkan ataupun membeli dengan pilihan-pilihan obat tersebut sih, pilihan obat tersebut. Ketika sudah membeli, masyarakat juga bisa tuh membeli obat dengan cara datang ke tempatnya nanti, karena ada lokasi tempatnya di mana kita ingin mengambil obat tersebut, ataupun kita bisa take away begitu, diantar ke tempatnya kita, ke alamatnya kita sendiri begitu. Tetapi untuk pengantaran sendiri sih ada ada syarat ketentuannya, di mana dia tidak boleh dibeli jika obat itu obat-obat keras begitu, obat-obat psikotropik ataupun narkotik, karena kan kita tahu bahwa platform aplikasi apotek online di luar itu banyak salah digunakan. Obat-obat keras itu dijual tanpa resep dokter, dan kita meminimalisir untuk nanti terjadinya seperti ini begitu. Dan kalau misalkan mau beli obat keras juga harus menggunakan resep dokter, dan nanti akan ada penginputan aplikasi resepnya begitu. Baik. Nah, itu tadi penjelasan dari fitur dan lain sebagainya. Tapi saya juga mendengar tadi ada yang namanya e-money begitu, uang elektronik begitu ya. Itu apakah nanti dalam fitur ini dia punya uang elektronik sendiri, atau dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai uang elektronik gitu? Oh iya, kalau misalkan ini sih kita nanti akan punya sendiri sih, e-money sendiri begitu. Jadi akan punya sendiri begitu ya, dengan mata uang dengan nama sendiri begitu ya, khusus khusus dari Medcare yang sediakan. Baik. Ya, menarik sekali.
Pemirsa, kita masih akan banyak sekali berbincang bersama dengan kedua mahasiswa pegiat inovasi wirausaha digital dan juga dari pihak perguruan tinggi di Universitas Tadulako. Kita akan masih banyak membahas dan juga mencari tahu seperti apa produknya dan inovasinya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bilang atau Bicara Langsung. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih membahas tentang inovasi wirausaha digital mahasiswa bersama dua orang mahasiswa dari Universitas Tadulako. Ada Istiana Ikramawati dan juga Jelani Putra yang didampingi oleh pihak perguruan tinggi dari Universitas Tadulako. Ada Ibu Dr. Vitayanti Fatah MSI. Baik, saya kembali ke Jay dulu. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar begitu fitur-fiturnya seperti apa, keunikannya apa. Nah, tapi saya pengen tahu Jay, kenapa akhirnya muncul ide untuk membuat aplikasi ini begitu dari tim? Kenapa akhirnya spesifiknya membuat Medcare begitu? Kenapa tidak akhirnya aplikasi-aplikasi lain? Iya, baik. Karena mungkin balik lagi ke awal, karena permasalahan-permasalahan keresahan yang ada di lingkungan kita begitu, kita akhirnya inginlah begitu membuat platform aplikasi online begitu, aplikasi pelayanan kesehatan online, tapi tidak mengurangi peran seorang tenaga kesehatan begitu. Dan juga kita ingin sih dari keresahan seperti kayak tenaga kesehatan itu mungkin juga sendiri agak kesulitan begitu, agak kesulitan untuk mencari obat, karena kita tahu bahwa semua apotek-apotek yang ada itu tidak bisa menyediakan obat-obat yang diproduksi semua oleh perusahaan farmasi itu sendiri begitu, perusahaan farmasi itu sendiri. Jadinya ketika kita ingin mendapatkan obat yang sulit begitu, sulit dicarinya begitu, sulit dicarinya. Akhirnya membuat kita itu ingin memudahkan juga tenaga-tenaga kesehatan supaya mudah nanti dapat obat yang sulit dicari itu begitu sih Kak. Baik, berarti ada memberikan manfaat ke banyak pihak ya, ke banyak pihak, tidak aplikasi hanya ini. masyarakat umum tapi juga terutama ke tenaga kesehatan juga sih, bahkan kan ke peluang ke inovator-inovator muda juga Kak. Baik. Menarik sekali program ini ya. Saya sebenarnya jujur sangat menunggu program ini begitu ya, maksudnya aplikasi ini karena sangat menarik dan sepertinya bisa memudahkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Baik, saya ke Ana sekarang. Nah, Ana boleh dijelaskan Ana untuk bagaimana secara sistem kerjanya dari aplikasi dan juga situs yang digagas oleh tim Ana begitu. Apa akhirnya membedakan nih di aplikasi dan di situs ini gitu? Kenapa akhirnya harus memilih membuat dua? Oke Kak, jadi sebenarnya untuk aplikasi dan website ini hampir sama aja ya, cuman karena memang kita sengaja membagi dua, jadi untuk satu bisa digunakan di smartphone aja, tapi satunya lagi bisa digunakan agar bisa digunakan di PC dengan menggunakan website tadi. Makanya kita mau membagi menjadi dua, yaitu aplikasi Android dan website. Nah, nanti di dalamnya ini terbanyak beberapa fitur yang mungkin tadi hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Jay, yaitu tapi nanti di sini kita menghubungkan dengan pihak-pihak lainnya seperti misalnya Google Maps untuk mempermudah pencarian lokasinya. Dan terus nanti juga ada beberapa fitur seperti virtual tournya begitu Kak. Jadi orang-orang tuh bisa lihat gitu keadaan kosnya ini gimana sesuai dengan preferensinya apa enggak. Terus nanti ada filter-filter pencarian sesuai, misalnya kan ada yang pengen cuman kos cewek, jadi ini bisa difilter semua Kak, sesuai harganya juga, terus fasilitasnya apa, itu nanti ada semuanya di sini. Terus juga di sini kami menghubungkan dengan pelaku usaha lainnya, misalnya seperti laundry, servis AC yang nantinya akan memudahkan bagi pihak pemilik kos maupun penyewa kos tadi ini Kak. Baik, ada akhirnya pelaku-pelaku usaha yang lekat dengan anak kos begitu ya, laundry begitu dan lain sebagainya, akhirnya dihubungkanlah dalam aplikasi ini. Iya Kak. Begitu, baik. Saya ke Ibu Vita. Ibu, saya mendengar dari dua inovasi ini ternyata akhirnya ada satu aplikasi yang bisa menghubungkan bahkan banyak pelaku usaha begitu. Jadi mereka menurut saya bisa akhirnya mempermudah wirausahawan lain begitu. Apakah memang di persyaratan untuk inovasi ini ada persyaratan yang seperti itu atau memang ini
pure memang inovasi dan tidak dari mereka, Bu? Iya, semuanya ini inovasi dari mereka, Mas Fikri, karena kami hanya mempersyaratkan bahwa kelompok itu hanya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Baik. Kemudian ada penilaian yang kami buat dari buku panduan itu termasuk Nobel Purpose-nya, kemudian bagaimana persaingan, kemudian bagaimana riset pasar mereka. Jadi mereka harus riset pasar juga. Jadi ada 10 komponen untuk evaluasi dari proposal yang mereka ajukan. Itu yang kami nilai. Jadi ide itu memang dari mereka. Memang keinginan kita bukan hanya bisnis mereka yang mereka jalankan, tetapi mereka punya kerjasama dengan pebisnis digital. Jadi keinginan dari kementerian juga seperti itu, bahwa ada kerjasama dengan pebisnis digital dan pihak pendidik dari universitas. Seperti itu keinginan kita, karena ada 10 yang kami nilai dari. Sehingga memang sangat sulit kita menentukan dari 16 itu kita memilih 5. Jadi semua punya ide yang luar biasa, punya kelebihan masing-masing seperti itu. Baik. Karena memang menarik sekali, Bu, tadi saya mendengarkan begitu inovasi yang baik. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan pembincangan kita tentang wirausaha digital ini, namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung bersama saya Fikri Muhammad Nur, dan kita akan langsung kembali melanjutkan pembahasan yang cukup menarik dari tadi terkait dengan inovasi wirausaha digital mahasiswa. Ya, saya kembali ke Ana. Ana, sudah dijelaskan begitu berbagai fitur, kemudian bagaimana akhirnya teman-teman membuat satu aplikasi dan juga situs yang memudahkan masyarakat untuk mencari kos gitu. Apa yang akhirnya menjadi berangkat dari mana akhirnya teman-teman membuat inovasi ini begitu? Apakah pernah ada pengalaman atau ada keresahan seperti apa? Oke, baik Kak. Jadi kalau dari tim Cari Kos sendiri itu sebelumnya memang ada beberapa ide usaha, cuman setelah kita diskusi dan brainstorming kayaknya memang untuk Cari Kos ini memang yang paling cocok, karena dengan background kita yang anak manajemen ini lebih cocok ke situ, makanya kita ambil usaha Cari Kos ini. Kemudian juga kita melihat di mana peluang-peluang bagi pelaku usaha ini, mereka banyak yang masih kesulitan dalam mempromosikan usahanya mereka begitu, jadi kurang dikenal oleh masyarakat sekitar. Padahal sebenarnya makanya kita membuat platform ini untuk meningkatkan potensi exposure mereka itu lebih luas dikenal oleh masyarakat sekitar gitu. Jadi ini ada semacam simbiosis mutualisme dari antara pemilik kos, penyewa kos, dan pelaku usaha yang di sekitarnya. Jadi semuanya terlibat begitu, Kak. Baik, berarti memang awalnya ya karena kembali juga dan teman-teman adalah mahasiswa begitu ya. Dan memang banyak akhirnya mahasiswa juga mencari kos dan untuk memudahkan sesama mahasiswa begitu ya bahasanya. Baik. Ya, dan selanjutnya saya mau tahu begitu dari Jay dan juga Ana ya, dari dua-duanya. Saya mendengar ada kesamaan tadi karena sama-sama melibatkan pelaku usaha begitu. Kenapa akhirnya terpikirkan begitu untuk sama-sama melibatkan ada pelaku-pelaku usaha di dalamnya? Kenapa tidak terbatas pada ya penjualan saja begitu? Kenapa akhirnya teman-teman harus melibatkan banyak pelaku-pelaku usaha di dalam aplikasi teman-teman gitu? Dari Jay sendiri. Ya, jadi kalau misalkan dari Jay sendiri sih, kenapa harus melibatkan pelaku usaha di dalamnya? Karena tanpa pelaku usaha di dalamnya itu aplikasi Medcare ini tidak berjalan, karena aplikasi Medcare ini wadah untuk pelaku usaha-usaha tersebut seperti itu. Seperti kayak misalkan apotek-apotek yang ada di Kota Palu seperti itu, ataupun seorang inovator muda pembuat obat tradisional ataupun herbal begitu. Karena tanpa mereka mungkin aplikasi Medcare ini nantinya tidak akan bisa berjalan sih, Kak, begitu. Baik. Makanya harus dilibatkan seperti Berarti itu. Jay dan tim ini memberikan wadah. Iya, memberikan wadah untuk mereka. Baik. Kalau tim Ana seperti apa? Baik, kalau dari tim Cari Kos sendiri itu karena gimana Kak, buat tadi ulang pertanyaan. Iya, boleh. Kenapa akhirnya satu platform teman-teman ini melibatkan banyak pelaku-pelaku usaha yang lain begitu? Kenapa akhirnya tidak membuat ya satu misalnya platform penjualan saja begitu? Kenapa akhirnya melibatkan banyak pelaku-pelaku usaha di dalamnya? Oke, baik Kak. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita melihat di sini problem dari para pelaku usaha ini yang masih kesulitan untuk
mencari pasarnya. Makanya karena kita sebagai juga anak manajemen telah mendapatkan ilmu mengenai seputar pemasaran manajemen begitu, makanya kita di sini menghadirkan salah satu fitur begitu yang untuk menghubungkan mereka pelaku usaha ini untuk dapat mengiklankan usahanya mereka. Dan kemudian juga fitur ini yang menjadi pembeda dengan kompetitor-kompetitor lainnya, Kak. Karena yang sebelumnya kan cuman menghubungkan antara penyewa kos dan pemilik kos saja. Nah, di sini yang membedakan kita dengan kompetitor lainnya itu yaitu salah satunya ini untuk menghubungkan pelaku usaha tadi ini dengan mereka para pemilik kos dan penyewa kos. Baik. Saya sekarang ke Ibu Vita. Ibu, ini terlepas dari berbagai ide yang sangat luar biasa begitu dari teman-teman mahasiswa ini. Kalau dari pihak kampus begitu, Ibu sebagai dari pihak kampus dari perguruan tinggi, apa yang akhirnya menjadi keuntungan begitu, manfaat yang sebenarnya bisa dirasakan oleh mahasiswa ketika akhirnya mereka memberanikan diri untuk memberikan inovasi-inovasi mereka, terutama dalam wirausaha digital ini, Bu? Ya, gini Mas Fikri, sebenarnya kami selalu memotivasi mahasiswa bahwa dengan mengikuti kompetisi, ini kan kompetisi mereka mendapatkan bantuan pendanaan dari Kementerian Puspesnas 20 juta. Kemudian di sini mereka akan didampingi dan ada mentor yang mendampingi kegiatan mereka, itu juga didanai oleh kementerian. Nah, itu selain itu juga kita selalu memotivasi bahwa dengan mengikuti kompetisi IWDM ini, maka mahasiswa ini pertama bisa didanai. Kegiatan mereka ada kegiatan selain kegiatan-kegiatan yang belajar, proses belajar mengajar. Kemudian setelah didanai mereka bisa konversi mata kuliah. Nah, konversi mata kuliah ini juga mereka bisa menggantikan beberapa mata kuliah. Jadi di dalam universitas itu ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini sangat menarik karena mereka bisa menggunakan hak mereka Merdeka Belajar Kampus Merdeka 20 SKS. Tetapi di dalam panduan IWDM ini semua dikembalikan ke fakultas. Fakultas mempunyai kebijakan untuk mengkonversi ke mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi untuk kegiatan IWDM ini, termasuk seperti ekonomi. Di situ ada praktek lapangan, kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian banyak yang bisa dikonversi ke mata kuliah. Selain mendapat pendanaan dan mereka juga bisa dikonversi ke mata kuliah, jadi tidak hanya sia-sia hanya mengikuti kompetensi. Mungkin tahun-tahun sebelumnya itu hanya mengikuti kompetensi saja, tetapi tidak punya ada keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan. Selain mendapatkan konversi mata kuliah, di akhir bulan September itu nanti akan ada expo. Baik. Expo itu nanti kami akan mengirim mahasiswa yang timnya 3-5 orang ini, kebetulan rata-rata 5 orang ya. 5 orang ini ke tempat expo. Kemarin KBM itu ke Malang. Jadi 5 itu membawa serta produk dan mereka bisa pameran di sana. Jadi selain itu juga bisnis mereka itu bisa kerjasama dengan kampus-kampus yang lain, kemudian pebisnis yang lain. Jadi banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan dengan mengikuti kompetisi IWDM ini. Itu harapan kami. Jadi kami berharap mahasiswa itu bukan hanya satu keuntungan, tetapi banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari mengikuti program-program kemahasiswaan. Jadi seperti itu, bukan cuma kompetisi. Nah, seandainya konversi mata kuliah tersebut biasa dipersyaratkan mahasiswa ini minimal di semester 4 untuk mengikuti kompetisi. Terkadang semua fakultas itu mempunyai mata kuliah itu namanya kewirausahaan, tetapi terkadang mereka mengambil di semester 4. Nah, apabila tidak bisa dikonversi ke mata kuliah dan mata kuliah mereka rata-rata sudah habis, itu bisa masuk di SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu akan dilihat oleh yang akan menerima kerja bahwa mereka punya kompetensi yang memang sudah tingkat nasional dari Puspesnas. Sudah ada portofolionya begitu ya, Bu ya, untuk memudahkan. Jadi banyak keuntungan yang luar biasa. Baik. Nah, ternyata saya baru mendengar, untuk informasi juga bagi para penonton kita bahwa memang sebenarnya ini masih prototipe ya, masih sebuah gagasan begitu yang akhirnya diajukan kembali ke pusat begitu. Jadi setelah ini Bu, apa sebenarnya tahapan-tahapannya sampai nanti akhirnya itu apa saja yang harus dilalui oleh tim-tim ini? Setelah mereka seleksi, ini kami lagi menunggu dari lima besar yang kami kirim ke Puspesnas itu nanti
kompetisi ini kan kompetisi baru. Yang kompetisi tahun-tahun kemarin, universitas itu silakan mengirim sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada pendistribusian. Tetapi di sini sudah dibagi pendistribusian, tiap universitas itu hanya mengirim 5. Apakah itu universitas besar, apakah universitas swasta dan universitas negeri, itu semua dijatah 5. Baik. Jadi keinginan kami 5 ini bisa didanai dan bisa masuk ke tingkat nasional dan nanti mereka akan ekspor. Jadi tahapannya kami menunggu, kemudian proses, ada evaluasi, monitoring. Universitas juga ini membuat proposal, jadi bukan hanya mahasiswa saja yang membuat proposal pengajuan untuk pendanaan IWDM kompetisi ini, tapi universitas juga membuat proposal dari rencana sampai pembinaan sampai dengan bagaimana penggunaan dana RAB yang nantinya akan diberikan oleh Puspesnas pada monitoring dan pendampingan untuk evaluasi kegiatan mereka. Seperti itu. Baik, berarti nanti ini setelah prototipenya diajukan begitu, nanti mereka akan berproses, dipilih tim yang akan dipilih begitu, kemudian akan diberikan pendanaan begitu untuk menjalankan program ini. Baik, besar sekali harapan kita, semoga teman-teman dari Universitas Lolos semuanya bisa lolos dan diberikan pendanaan untuk melanjutkan begitu agar prototipe ini, gagasan ini menjadi satu produk nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat begitu. Baik, dan saya mau tanya ke Jay dan juga Ana, apa harapan teman-teman untuk produk teman-teman begitu, atau mungkin buat tim teman-teman begitu? Apa yang harapan teman-teman? Boleh dari Jay dulu. Kalau misalkan harapan saya tentunya pasti kami tim informasi itu berharap aplikasi ataupun gagasan kita dalam pembuat aplikasi Medcare ini bisa terselesaikan begitu, terlaksanakan begitu dan bisa digunakan oleh masyarakat umum begitu. Dan maka itu kami juga berharap di kompetisi WDM ini mewakili Universitas Sadulako begitu, agar lolos dalam pendanaan nantinya. Nantinya kalau misalkan kita dapat pendanaan, otomatis kita akan melaksanakan suatu program ini, prototipe yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan, ancang-ancangkan selama ini begitu. Dan nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat umum ataupun tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Kota Palu sih, begitu Kak. Baik. Dan seperti itu harapannya. Iya. Masih ada? Kak. Baik, seperti itu. Kalau dari Ana, apa harapannya? Baik, kalau dari harapan kita sendiri dari tim Cari Kos itu yaitu semoga aplikasi kami ini bisa berjalan dan berkembang gitu. Kalau sampai misalnya nanti kami lolos sampai ke tahap akhir, dengan harapan semoga dengan kami menghadirkan aplikasi Cari Kos ini bisa membantu di masyarakat begitu dan turut berkontribusi dalam mengembangkan, menumbuhkan perekonomian di Indonesia dan tidak maksudnya menumbuhkan perekonomian di Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa gitu Kak. Baik, khususnya di provinsi kita di Sulawesi Tengah begitu ya Ana ya. Baik, dari Ibu Vita, apa Ibu harapannya bagi tim yang saat ini sedang dalam proses seleksi atau mahasiswa-mahasiswa yang saat ini mungkin tertarik begitu untuk ikut dalam IWDM ini, seperti apa Ibu harapannya? Harapan kami dari universitas itu bagi anak-anakku, mahasiswa, kami berharap bahwa mengikuti kompetisi itu tidak ada ruginya dan banyak keunggulan, banyak kelebihan dan banyak pengalaman yang bisa kalian rasakan mengikuti kompetisi-kompetisi, bukan hanya kompetisi IWDM tetapi banyak kompetisi yang ada di tingkat universitas. Harapan saya bagi anak-anakku bahwa dengan adanya IWDM ini kalian bisa mengembangkan, walaupun sekarang masih prototipe itu kami berharap program yang kalian usulkan itu bisa menjadi awal dari bisnis kalian. Jadi kami berharap bahwa persiapan kalian menjadi sarjana itu sudah sangat luar biasa dengan adanya IWDM ini, dengan wirausaha digital mahasiswa ini, seperti itu. Baik, ya kami juga berharap semoga teman-teman yang di sini bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda begitu ya, harapan bangsa yang bisa mampu membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya provinsi kita di Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Ibu Vita, terima kasih Ana, terima kasih Jay sudah bergabung bersama saya hari ini di Studio TVRI Sulawesi Tengah, dan ucapan terima kasih yang paling besar kepada Anda para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang telah menyaksikan program Bilang atau Bicara Langsung sejak pukul 6 sore tadi hingga saat ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan
tadi kita sudah banyak sekali membahas bahwa memang banyak sekali ide-ide, inovasi-inovasi wirausaha digital yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan ini menjadi satu bentuk harapan kita bersama dan keyakinan kita bahwa anak muda atau generasi muda, mahasiswa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa ikut serta menjadi anak muda atau pemuda-pemudi yang mampu membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya di provinsi kita, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Fikri Muhammad Nur, pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa dalam edisi Bilang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.